Oke, berjumpa lagi dengan soal KSN ya. Kali ini khusus soal KSN SMA ya. Jadi untuk level SMA tentang teori bilangan. Misalkan A bilangan bulat ya. A bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini. 1 tambah setengah tambah sepertiga tambah seperempat tambah seterusnya sampai 1/23 sama dengan A per 23 faktorial. Nah, maka sisa pembagian A ini oleh 13 adalah titik. Nah, oke. Pertama-tama kita cari dulu bentuk A itu apa ya. Dari yang diketahui ini, kedua ruas kalau kita kalikan 23 faktorial, maka kita akan peroleh A sama dengan 23 faktorial ya. Ini kali 23 faktorial ditambah 23 faktorial per 2 ditambah 23 faktorial per 3 ditambah 23 faktorial per 4 ditambah seterusnya sampai 23 faktorial per 23 gitu ya. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, maka kalau A-nya ini dibagi dengan 13, maka yang perlu kita selidiki sisanya oleh pembagian 13 itu adalah yang 23 faktorial dibagi 13 ya. Berarti A ini kongruen dengan 23 faktorial per 13. Nah, kenapa begitu? Karena coba kalau kita pikir, maka yang 23 faktorial ini itu punya faktor 13 ya kan? Bisa dibagi berarti ya, habis ya. Sisanya 0. Terus yang 23 faktorial per 2 juga masih ada faktor 13-nya. Berarti habis dibagi, ini juga habis dibagi, ini juga habis dibagi, yang terakhir ini juga habis dibagi ya. Nah, yang perlu kita selidiki yang dibagi 13 ya, yang ada per 13-nya. Karena ini nanti masih dibagi dengan 13 lagi. Oke, ini kongruen ya. Berarti nah ini kongruen dengan ini modulo 13 ya. Oke, ini kongruen lagi dengan 23 faktorial dibagi 13 itu berarti kalau kita stop sampai 13 faktorial, maka 13-nya coret sama 13 ya. Berarti 1 sampai 12-nya itu adalah 12 faktorial gitu ya. Lalu dikali selebihnya ya, 14, lalu masih ada 15, lalu 16, lalu dan seterusnya sampai 23. Nah, ini modulo 13. Nah, lalu kita lihat 12 itu adalah 13 dikurangi 1 faktorial. Nah, lalu 14 dibagi 13 itu sisanya adalah 1. 15 dibagi 13 sisanya adalah 2. 16 bagi 13 sisanya 3. Terus ya 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai yang terakhir 23 dibagi 13 sisa 10 ya. Ini modulo 13. Nah, lalu yang 13 min 1 faktorial ini kalau dibagi dengan 13 ya, kita gunakan teorema Wilson ya. Teorema Wilson atau Wilson's theorem itu mengatakan kalau bila ada suatu bilangan prima ya, P, maka P min 1 faktorial itu kongruen dengan min 1 modulo P gitu ya. Nah, ini memenuhi ya, P-nya 13 ya, prima ya. Berarti ini adalah negatif 1 gitu. Nah, sekarang untuk yang sisanya kita hitung begini saja ya. 4 coret deh, kasih bawahnya aja ya. 4 sama 10 dikalikan kan 40 ya. 40 dibagi 13, sisanya kelipatan 13 itu 39, berarti sisanya 1 ya. Oke, berarti 1. Lalu 5 sama 8 juga 40, maka sisanya juga 1 kalau dibagi 13. Terus 6 sama 7 dikali 42. 42 dikurangi 39,
Oh, masih sisa ya, sisa 3 ya. Nah, 3 sama 9 dikalikan 27. 27 dibagi 13 sisa 1 ya. Kan 13 kali 2 kan 26 ya. Jadi 27 itu kan sisa 1 kalau dibagi 13 ya. Sisa 1. Nah, lalu yang 2 ini belum ditulis. Oke, kita tulis ya. Modulo 13. Nah, jadi negatif 1 kalikan 3 kalikan 2 berarti negatif 6 ya. Nah, negatif 6 itu sama saja dengan 13 dikurangi 6. Jadi 7. Nah, jadinya ini ya. 7 mod 13. Nah, maka kesimpulannya jawabannya adalah ya ini 7 ini ya. Jadi sisa pembagian A oleh 13 adalah 7. Ya. Ingat-ingat ya ini ya, teorema Wilson yang berkaitan dengan faktorial. P-nya prima ya, jangan lupa ya. P-nya ini prima. Nah, soal ini bisa dimodifikasi sepernya jadi 1/2021 misalnya ya. Terus ininya 2021 faktorial. Nah, kalau dibagi 13 gimana ya? Nah, itu silakan kalian coba ya. Tapi selalu ingat teorema Wilson ya, ini seperti ini ya. Oke. Tetap semangat belajar KSN ya. Good luck buat babak selanjutnya ya, tingkat provinsi. Sampai ketemu lagi di soal-soal yang berikutnya.